Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilmiah Wahyuni, NRP 02517140078. Di sini akan mempresentasikan mengenai review tentang membran elektrospan selulos polimer atau PVDF TPPCA nanofiber pada baterai lithium ion. Untuk apa saja yang akan saya bahas di sini, yang pertama yaitu untuk garis besarnya sendiri, saya akan membahas mengenai aplikasi dari membran PVDF TPPCA sebagai separator baterai lithium ion, serta bagaimana proses fabrikasi dari membran tersebut. Jadi sebagai pendahuluan, perkembangan teknologi baterai lithium ion ini akhir-akhir ini banyak berfokus untuk mengembangkan pada sisi faktor keamanan atau safety dan performansi siklus dari baterai lithium ion tersebut. Dan mengenai faktor keamanannya sendiri, beberapa alasan dibalik timbulnya potensi kecelakaan yang dapat terjadi pada baterai lithium ion ini berkaitan dengan fenomena kegagalan membran separator yang terdapat di dalam baterai lithium ion. Jadi membran ini menghadapi beberapa kondisi seperti paparan temperatur yang tinggi, kerusakan, serta penetrasi. Dan biasanya bisa menimbulkan adanya korslet yang sangat berpengaruh pada keamanan pemakai. Karenanya suatu membran sebagai separator yang ditempatkan di antara katoda dan anoda suatu baterai ini agar bisa menghindari adanya korslet tersebut harus memiliki beberapa sifat, yaitu seperti sifat tahan temperatur tinggi, kekuatan mekanik yang baik, bahkan juga tahan terhadap api. Selain itu, sifat seperti porositas yang tinggi dan juga wettability elektrolit yang baik merupakan sifat dasar dari membran untuk menyediakan saluran ionik bagi elektrolit. Kemudian, ini beberapa jenis membran separator konvensional. Jadi, beberapa jenis membran yang sudah banyak dikomersialkan sebagai separator dari baterai lithium ion, yaitu seperti polimer polietilen atau PE, polipropilen atau PP, dan gabungan keduanya. Juga terdapat jenis polimer polyolefin yang memiliki kekuatan tarik yang tinggi, biayanya juga rendah, dan sifat elektrokimia yang baik. Namun sayangnya, material ini memiliki kekurangan seperti melting point-nya yang rendah, serta wettability yang kurang baik. Sehingga material jenis ini tidak bisa bertahan pada aplikasi untuk baterai bertenaga tinggi, serta baterai yang bekerja pada temperatur kerja yang tinggi atau terus naik. Kemudian ini masuk ke aplikasi membran PVDF TPPCA sebagai separator baterai lithium ion. Jadi membran ini juga biasa disebut sebagai membran elektrospan selulos polimer nanofiber. Terdiri dari 3 material utama, yaitu polyvinylidene fluoride atau PVDF, tripenyl fosfat atau TPP, dan selulose asetat atau CA. Untuk material pertama yaitu PVDF. Jadi PVDF ini memiliki banyak ikatan kimia berupa CF yang mengakomodasi sifat stabilitas kimia yang baik, konstanta di elektrik yang tinggi, dan energi permukaan atau surface energy yang rendah. Namun membran PVDF ini memiliki beberapa kekurangan seperti permukaan hidrofobik dan kristalinitas yang tinggi yang mengakibatkan membran PVDF ini memiliki retensi elektrolit yang buruk serta konduktivitas ion yang rendah. Kemudian material yang selanjutnya yaitu selulosa atau selulose asetat yang merupakan turunan dari selulosa yang memiliki kapabilitas penyerapan elektrolit yang baik. Temperatur dekomposisinya juga tinggi, yaitu sekitar di atas 270 derajat Celcius. Dan hal ini menyebabkan material ini memiliki sifat stabilitas termal yang baik dan tahan terhadap kenaikan temperatur. Karena itu, penambahan Ca pada membran PVDF murni dapat memperbaiki konduktivitas ion dan stabilitas termal. Kemudian, material yang selanjutnya yaitu tripenyl fosfat atau TPP
yang diperkenalkan sebagai membran separator baterai untuk menghasilkan membran yang memiliki sifat tahan api. TPP adalah membran penghambat api yang populer untuk membersihkan radikal hidrogen dari nyala api, sehingga membran ini dapat menghambat reaksi berantai dan mencegah terjadinya perambatan nyala api. Kemudian ini masuk ke fabrikasi dari membran PVDF-TPPCA. Jadi untuk step pertama sebelum masuk ke metode elektrospinningnya, yaitu pada step preparasi dari material. Jadi untuk material PVDF-nya sendiri akan divakum pada temperatur 80 derajat Celcius selama 24 jam. Sementara untuk material CA dan TPP bisa didapatkan dari reagen Maclean. Kemudian masuk ke prosesnya. Jadi pada awalnya PVDF akan dilarutkan ke dalam larutan DMF aseton pada konsentrasi 15%. Kemudian larutan CA dan TPP ditambahkan ke dalam larutan dan diaduk selama 12 jam pada temperatur 40 derajat Celcius. Kemudian larutan tersebut akan dilakukan proses elektrospinning pada voltase yang tinggi, yaitu sebesar 18 kV dengan jarak 20 cm dan laju alir 0,6 ml per hour. Jadi membran yang dihasilkan dari proses elektrospinning ini nantinya akan dikeringkan dalam oven vakum pada temperatur 80 derajat Celcius selama 12 jam. Dan ini menunjukkan perbandingan sifat dari membran PVDF TPPCA dengan jenis membran lain seperti membran PE atau membran PVDF murni tanpa campuran TPP dan CA. Di gambar kiri ini menunjukkan perbandingan stabilitas termal pada membran PE, PVDF, dan PVDF TPPCA. Jadi bisa dilihat di sini bahwa untuk membran PVDF TPPCA sendiri mulai berubah bentuk akibat adanya penambahan temperatur, yaitu pada temperatur 170 derajat Celcius. Sementara untuk material PVDF mulai berubah bentuk pada temperatur 160 derajat Celcius. Sementara untuk material untuk membran PE, di sini bisa ditunjukkan bahwa membran PE ini berubah bentuknya pada temperatur 120 derajat Celcius. Jadi bisa dibilang di sini bahwa material PVDF ini memiliki stabilitas termal yang lebih baik dibanding kedua material membran yang tadi. Dan untuk gambar berikutnya ini menunjukkan perbandingan ketahanan terhadap api pada membran PVDF TPPCA dibanding dengan membran PE. Jadi untuk gambar A sampai D sendiri ini menunjukkan ketahanan terhadap api pada membran PVDF TPPCA. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ketika permukaan dari membran tersebut diberi elektrolit lalu dinyalakan api di atasnya, untuk pada membran PVDF TPPCA sendiri, api ini akan padam setelah kurang dari 1 detik api dinyalakan. Sementara untuk membran PE yang ditunjukkan oleh gambar E sampai dengan H, di sini ketika api dinyalakan, api masih terus padam. Masih terus menyala maksudnya. Dan ini untuk perbandingan dari tinggi rendaman elektrolit yang menunjukkan kemampuan serap dari membran tersebut. Jadi di sini ada 4 material, ada PE, PVDF, PVDF TPP, dan PVDF TPPCA. Jadi di sini bisa dilihat bahwa tinggi rendaman elektrolit pada material PVDF TPPCA ini lebih tinggi dibanding 3 membran lainnya, dibanding pada 3 membran lainnya. Hingga ini menjelaskan bahwa material PVDF TPPCA memiliki kemampuan serap yang lebih tinggi daripada
ketiga membran tadi. Dan untuk perbandingan yang terakhir ini menunjukkan perbandingan sudut kontak membran, di mana berkaitan dengan wettability. Jadi di sini kesimpulannya, membran elektrospan selulose polimer nanofiber atau membran komposit PVDFT-PPCA yang digunakan sebagai separator pada baterai lithium ion dapat difabrikasi dengan metode yang bernama one-step electrospinning. Membran ini menunjukkan beberapa sifat yang lebih unggul dibanding jenis membran lain seperti porositas yang lebih tinggi, kemampuan penyerapan elektrolit lebih baik, dan sifat mekanik yang baik. Kemudian penambahan Ca pada membran ini dapat menghasilkan thermal stabilitas yang baik, sementara sifat tahan api pada membran ini juga didapat akibat ditambahkannya material TPP. Dikarenakan sifat unggul inilah, membran komposit ini menjadi opsi yang sangat baik untuk meningkatkan performansi dari baterai lithium ion. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.